hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ada satu bab, satu judul di situ tentang pengharaman emas terhadap laki-laki. Kita bukan kepada hukum haramnya itu, tapi bagaimana sahabat Nabi menyikapi dan menyontoh Nabi. Satu hari Nabi diriwayatkan di situ berdiri di atas mimbar. Mereka pun tawajuh mendengar dan memperhatikan apa yang berlaku dengan Nabi dan kata-kata Nabi. Yang menjadi perhatian mereka ketika itu adalah Nabi sedang memakai cincin. Mereka melihat Nabi memakai cincin yang diletakkan pada jari ujung beliau ini. Nah, itu Nabi pakai cincin. Cincinnya berbahankan, berbingkaikan emas, cincin emas. Besok hari, ya, sehari sesudahnya, seluruh sahabat yang menyaksikan Nabi khutbah pada hari sebelumnya itu semuanya mengenakan cincin emas pada tangan. Mereka langsung menjadikan Nabi sebagai teladan, dipakailah cincin itu. Nabi naik mimbar lagi, menyaksikan sahabat semuanya memakai cincin. Lalu Nabi melepaskan cincin itu. Nabi lepaskan, lalu Nabi melemparkan cincin itu alias membuang dengan ucapan la albasuhu abada. Aku kada lagi memakai cincin ini selamanya. Plak, buang. Apa yang berlaku? Semua sahabat yang baru saja membuat dan buat cincin yang sama mencopot dan semuanya melemparkannya. Itu contohnya. Itu yang haram, yang dilarang Nabi itu adalah bahannya yang emas tersebut. Kalau bukan dari emas, Nabi mengenakannya dan itu boleh. Namun dalam riwayat itu Nabi ingin praktek bahwa cara untuk mereka setia mengharamkan itu dilemparkan. Itu contohnya. Nah, jadi hal-hal semacam itu saja mereka ikuti. Lebih-lebih masuk kepada ranah hukum. Hukum yang memang itu adalah wajib mereka laksanakan. Bahkan ada di antara sahabat itu yang selalu memperhatikan Nabi, di mana Nabi pernah sembahyang, maka beliau sembahyang di situ. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu an, itu senantiasa mencari di mana Nabi pernah sembahyang, di mana Nabi pernah duduk, di mana Nabi pernah berjalan, ditakunakan, dicari, maka diikuti. Itu contoh. Maka ini adalah orang yang digaransi oleh Allah yang mereka akan mendapatkan keridhaan dan mewarisi surga, serta orang-orang yang mengikuti mereka. Jadi kita kalau hendak umpati mereka, seperti terdapat dalam surah At-Taubah ayat 100, yang mana nyatakanlah surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabahum bi ihsan. 3 poin di situ. Orang-orang yang mula-mula dalam Islam, yakni para sahabat Nabi dari golongan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka lantaran mereka redha kepada Allah. Nah, ini yang kita perbuat hari ini. Kenapa kita bermajlis? Kenapa masjid-masjid mengadakan majelis-majelis seperti ini? Karena tujuannya tidak lain, ingin mengikuti
pola dan cara kehidupan para sahabat yang terkenal adil dan terkenal setia, dan Allah redha pada mereka. Mudah-mudahan dengan kita tasyabbuh ngikutin cara-cara mereka, mudah-mudahan kita dikelompokkan dengan beliau-beliau. Amin ya rabbal alamin. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengumpati satu kebiasaan satu kaum, maka oleh Allah dia akan dimasukkan dalam kelompok kaum tersebut. Ini harapan kita, Bapak Ibu yang mulia. Nah, salah satu yang menjadi pembahasan adab kita masih berkenaan dengan adab mengawali kehidupan di malam hari, di pagi hari, itu adalah mandi. Jadi mandi ini ada statusnya mandi wajib dengan sebab-sebabnya, ada mandi sunnat dengan kondisi dan keadaannya, ada mandi mubah. Yang jelas dalam sehari-hari kita mandi, dan sebaik-baik mandi kalau dalam hal artinya yang mubah itulah mandi ketika kita bangun tidur. Nah, jadi ketika kita bangun tidur kita sangat dianjurkan untuk mandi, apalagi itu kategorinya mandi wajib. Kan wajib itu, kada wajib pun seyogianya mandi. Nah, jadi klasifikasinya ya itu mubah dan bagus ya dalam segala sisi, karena mandi itu adalah dalam rangka kebersihan, membersihkan anggota tubuh kita dari sifat-sifat yang mengotori. Nah, dan juga dia menyegarkan, mengembalikan kondisi kita dalam kondisi segar, bugar, fit gitu kan. Walaupun kita guring, fungsi guring itu adalah mengembalikan sesuatu yang telah berkurang terhadap tubuh kita ketika kita beraktivitas. Kalau kita beraktivitas, tenaga berkurang, semangat berkurang, dan sebagainya. Kalau kita beraktivitas itu mesti ada yang berkurang. Untuk mengembalikan kekurangan-kekurangan itu dibawa guring, bawa barabah, bawa istirahat. Banyak fungsi guring itu. Pernah kami sampaikan kenapa lafaz azan subuh itu ada tambahan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Itu hanya ada waktu subuh. Karena orang subuh itu adalah waktu sedang atau sesudah guring. Imbah guring atau sedang guring itu berlaku azan subuh. Azan subuh itu berkumandang di saat sebagian orang sudah terbangun dan sebagian orang masih guring. Lalu as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada guring. Kenapa zuhur lah yang sedang orang sibuk bagawi, azan zuhur itu ada orang yang sibuk bagawi, ada orang sibuk begitu begini. Kenapa kada disebut sholat lebih baik daripada bagawi? Hanya waktu subuh saja. Nah, karena ini mewakili sebaik-baik keadaan dalam aktivitas kita dalam 24 jam itulah guring. Guring itu sebaik-baik kondisi dan keadaan. Dalam hal orang garing, orang berpenyakit apa sebagainya, dokter itu salah satu pertanyaannya, pian malam guring gak ya Pak? Kalau lah kita punya guring. Kalau kita menjawabnya aman-aman saja, berarti indikasi pengobatan dan penyakitnya itu ada parah.
mun masih kawa guring. Nang babahaya itu penyakit apa? Kada kawa guring. Nah, ini bahaya nih. Itu tingkat stres yang tinggi itu orang kada kawa guring itu. Nah, tadi keadaan guring itu terbaik. Nah, kalau bangun guring kada didukung, kada dilanjutkan dengan mandi, itu kada maksimal sigarnya, sehatnya. Orang guring itu sehat, kawa guring itulah, lalu bangun guring, tapi kada mandi, maka kesegaran, kesehatan pasca bangun guring itu kada maksimal. Mun hendak maksimal bawa mandi. Nah itu, lalu kita mandi. Apakah hukumnya lah itu tadi? Walaupun kada wajib, kita kada apa-apa malam tuh guring wara, nah, tetap sebaiknya, sebagusnya kita mandi, karena itu tadi adalah menyegarkan kesegaran tubuh kita. Nah, apa itu mandi kan? Nah, supaya kita ketahui nih, supaya kaidahnya, kaidah umum aja dulu. Nah, kaidah umum ngaran mandi itu adalah mengucurkan air ke tubuh, ke seluruh tubuh. Jadi sebaiknya mandi wajibkah? Mandi mubahkah? Hendaklah mandi itu mengubui ke seluruh tubuh, jangan bepaleh. Itu sebaiknya lah, jangan bepaleh itu. Jadi mandi, nah, seperti mandi wajib. Nah, mandi wajib itu adalah mandi seluruh tubuh. Bila mandi seyoginya ya kayak itu ngaran mandi bang. Nah, jadi mandi bakubui, siram seluruh tubuh. Al maksud diantaranya adalah kebersihan, supaya barasi seyogianya mandi itu bagosok. Jangan hanya bakubui, bacipui, jangan simbur-simbur aja, dinginnya maka sama, barasihnya kada maksimal. Nah, kalau perlu nih, ini temuan orang Islam nih, temuan pemikir Islam ya, adalah sabun. Jadi sabun itu pian asal muasal ditemukannya itu adalah oleh orang Muslim. Barat itu sebelum bertemu dengan budaya Islam, mereka tuh mandi karena sabun. Nah, Barat itu jadi menemukan nang mandi bersabun ini adalah orang Islam. Nah, makanya kita kalau ngaran mandi itu bersabun. Bersabun itu ke seluruh tubuh. Sabuni seikungan. Nah, itu. Jangan bepaleh tadi. Nah, wah ini sabunnya berbagai jenis. Bahari sama cam. Ngarannya sunlih ngarannya. Jadi sunlih ke tangan, ke awak, ke kepala, mandi mayat, menapas tapih, matas kelambu, ngarannya sunlih ngarannya. Bahari kalau lah sabun cap tangan. Nah, hari ini alhamdulillah lain-lain ngarannya. Di awak sabun, di tangan hand soap ngarannya, di kepala sampo ngarannya. Nah, sampai urusan nang pakakas tuh lain sabunnya pian. Nah, itu. Jadi wah ini urusan sabunnya banyak benar anggaran. Nah, anggarannya tuh. Apa macam-macam. Sabun tuh tadi. Termasuk sikat gigi bersabun juga, odol ngarannya. Nah, itu. Udol. Bahari orang ada tuh pengambilan besiwak tuh. Ada bano. Ah, bahari. Wah ini kayak itu. Nah, itu baru mandi ngarannya. Ya guru ya melajari, jadi udah sampaikan kan belajar dari guru juga. Jadi karena mandi itu jadi sidin tam jitai basabun, basampo.
Itu 2 macam tuh paling gak ada. Nah itu kita disuruh mandi ngarannya lalu bersih. Nah lalu gosok dagingnya, penggosok daging ada wah ini kalau tah nang pakai apa tah nang alat nih tuh, tapi nang lembut lah, jangan kayak basuhan piring lah, jangan sakit awak. Nah itu jadi itu ada, itu dulu gambaran umumnya mandi kita. Nah lalu ada ngarannya mandi wajib. Ini sama aja sebenarnya lah, membedakan tuh niatnya aja. Niat bila mandi wajib niat wajib, bila mandi sunat niat sunat, bila kada baniat kada basunat kada wajib mubah ngarannya. Nah itu jadi itu ngarannya adalah, tapi caranya sama supaya kita jangan tersalah tuh, sama polanya tuh semua ngaran mandi itu. Mandi itu adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan cara menggosok bagian yang kita siram tadi, itu ngarannya mandi. Nah itu. Nah lalu mandi wajib. Nah penyebab mandi wajib itu di sini dibilangkanlah ada merupakan kenapa dia mengangkat hadas besar. Orang berhadas besar ya, kalau keluar mani, nah itu hadas besar, keluar mani. Selain mani itu hadas kecil. Nah, kita sudah tahu ini definisi inilah, artinya kada usah diperjelas lagi, artinya sudah jelas. Nah, beda yang mana air kencing, ya, yang mana air mazi, ada wadi, nah, ada mani. Nah, yang lain tadi itu adalah hadas kecil. Hadas kecil itu adalah bendanya najis. Kamih najis, wadi najis, itu najis. Maka itu hanya dibersihkan bagian yang kena najis itu tadi. Itu syaratnya dibersihkan. Mengangkatnya wudu karena hadas kecil. Kalau mani dia bukan najis, tapi dengan keluarnya orang berhadas besar. Hadas besar wajibnya mandi. Nah, dia keluarnya berbagai macam lantaran lah, lantaran ya sengaja tidak sengaja, tidak sengaja bermimpi. Nah itu adalah wajib. Dan kedua adalah hubungan suami istri walaupun tidak keluar mani. Nah, dalam bahasa hadis itu maknanya itu bersentuhan dua yang dikhitan. Bila bersentuhan dua yang dikhitan itu wajib mandi. Nah itu. Terus bagi wanita berhenti dari haid, nah, haid berhenti wajib mandi. Nifas wajib mandi. Wiladah, nah ada di sini yang sering, mohon maaf sedikit kita beri pahaman tentang nifas dan wiladah. Nah, nifas dan wiladah bagi perempuan. Wiladah itu artinya baranak, imbah baranak. Nah, nifas itu imbah baranak, lalu tetap masih ada keluar darah seperti darah haid itu sampai habis masanya, itu nifas. Maka ini adalah dua perkara yang berbeda. Walaupun ada sebagian yang memberi pemahaman mandinya waktu imbah nifas. Nah, namun kita tidak seperti itu memahaminya. Wiladah adalah setelah bayi keluar. Imbah bayi keluar itu melahirkan ngarannya. Maka imbah bayi yang keluar mandi. Nah, mandi. Lalu orang tadi masanya haid, masanya nifas. Nifas itu rata-rata 40 hari. Nah tuh mandi nifas tuh imbah tuntung nifas. Nah, beda kalau lah. Jadi wiladah itu adalah lahir, keluarnya bayi. Bila bayi keluar wiladah ngarannya mandi.
nifas, sisa bekas melahirkan tadi keluar darah, selesai mandi nifas namanya. Nah, juga orang mati selain mati syahid, nah itu juga dimandikan. Caranya adalah meratakan, menyiramkan air ya ke seluruh tubuh. Nah, untuk mandi perkara ini tadi disertakan dengan niat. Niatnya adalah ketika kita memulai basuhan pas mandi tadi. Nah, jadi anggota badan mana yang kita basuh pada hulu? Ada tertib yang menyunahkan, yang menganjurkan adalah mulai pinggang ke bawah, katanya begitu. Nah, ada yang mulai dari bahu kanan, ada yang mulai dari atas kepala, begitu kanlah. Nah, ketika kita memulai mandinya itu hendaklah sebelumnya dilafazkan. Nah, untuk melafazkan ini adalah yang di kamar mandi. Kalau mandinya dalam WC itu kada usah balafaz, karena lafaz itu di situ menyebut asma Allah, ucapan fardhon lillahi ta'ala, kan itu. Nah, maka bagaimana caranya? Caranya niat mandi, lafaznya itu waktu kita hendak masuk ke dalam WC tadi, dilafazkan dahulu bismillahirrahmanirrahim, kan? Itu lalu kita niat, lafaz niat, lalu kita doa masuk WC, imbah bertuntas WC sebagainya, lalu kita mandi. Nah, dengan niat dalam hati, karena memang niat dalam hati, sahajaku aku mandi wajib karena Allah Ta'ala. Nah, begitu. Atau nawaitul ghusla fardhan lillahi ta'ala, atau nawaitu raf'al hadatsil akbar fardhan lillahi ta'ala. Nah, itu lafaz-lafaz niat. Nah, jadi kalau yang seyogianya kita ada kamar mandi, nah kamar mandi itu kan bukan WC. Nah, itu bisa kita berlafaz niat di situ. Niatkan dalam hati, ini adalah mandi wajib. Minimal itu amlah. Ada juga khas dari hadas apa? Nah, ada minal junubi, ya, minan nifasi, minal wiladati. Nah, itu bisa juga ditambahin itu. Hadas besarnya oleh karena apa? Kalau kada hendak itu nang umum saja sama aja. Nah, itu nawaitu rafal hadasil akbar fardhan lillahi ta'ala, nawaitul ghusla fardhan lillahi ta'ala. Nah, tahu aja sudah penyebabnya kita, apa sebabnya. Nah, namun ada juga yang memuat sabab itu tadi, hadas besar oleh karena apa. Nah, itu kan. Lalu diratakan air ke tubuh, mulai dari rambut, nah, semua celah-celah ya, lubang-lubang anggota, seperti lubang telinga, sekedar masuk sedikit kita masukkan lubang hidung, nah, pusar inilah. Nah, faraj perempuan yang tampak di bagian luar ketika duduk qada hajat. Nah, itu apa nang bagian itu, bagian yang dibersihkan, disiram. Nah, ini secara umumnya. Nah, lalu adab-adab secara poin-poin di sini. Jadi kalau kita mandi wajib, khususnya adalah mandi wajib, maka disunahkan sebelumnya berwudu sepertinya wudu salat. Nah, itu jadi berwudu sunat sebelum mandi itu, dalam rangka wudu sunat dengan cara sama seperti wudu salat. Jadi kada balain, sama prakteknya. Nah, sahaja berwudu dalam rangka untuk mandi wajib sunnatan lillahi ta'ala. Nah, ini adalah sunat. Terus wudu sudah caranya, lalu dianjurkan, disunahkan kalau memungkinkan itu mandi menghadap kiblat, kayak berwudu juga. Nah, kayak berwudu juga. Lalu menyiram bagian kepala, membasuh kepala 3 kali.
beserta dengan niat tadi mengawali. Kalau kita mengawali dari kepala, lalu membasuh bagian kanan 3 kali, bahu bagian kanan sampai ke bawah basuh 3 kali, kemudian ke bagian kiri. Terus menggosok badan dari wajah muha nih kan, digosok. Itu ngaran mandi, itu digosok. Nah, seperti bagaimana kisah kita berwudu semalam, seluruh anggota wudu digosok, seluruh anggota mandi digosok. Nah, dari muka sampai ke bagian belakang yang mungkin untuk kita capai dengan telapak tangan kita. Nah, basuh mana-mana itu kan yang di sela-selanya. Dan menyelati rambut, nah, di sela-sela, di apa bagian-bagian pangkal rambut di dalamnya itu. Nah, kita resapkan seperti itu. Ini sebenarnya mandi ini tadi baik mandi wajib, mandi sunat atau mandi mubah. Prakteknya begitu. Kalau ingin mandi tadi menghasilkan berbagai macam sisi, di antaranya juga dalam sisi kesehatan, sisi kebersihan, supaya semuanya bersih. Namun kada digosok itu kan kada bersih. Seperti misalnya nih membasuh kendaraan. Nah, membasuh kendaraan supaya semuanya bersih. Nah, kalau ban disikat, kalau bagian dalam itu apa ngarannya selibor, nah itu disemprot, digosok. Nah, walaupun pacang rigat juga tak pulang kayaknya, tapi nengaran proses membasuh, lihat deh orang membasuh kendaraan tuh semuanya digosok, dilap, lap. Nah, ada nang kita kada talap, bagian nang kita basuh kada talap, imbah karing lihatija. Hah? Masih rigat kala? Nah, betual mobil tuh kita melap, mobil imbah musim hujan nih. Kalau kita basuh seluruh bagian mobil itu kita lap, nah, lap itu. Lalu ada nang kada kana lap, lalu imbah tuntung karingnya lihat aja. Ada kada nang kada kana lap tadi rigatnya masih rigat. Nah, itu contoh. Hendaklah seluruh bagian tuh kalau kita suruh begitu dilap, bersihi semuanya bening. Ban sabalah misalnya kada tasikat, kada bersihi, lihat aja lain tampilannya ban nang disikat lawan kada disikat. Nah, jadi kalau membasuh ban disikat, selibor dilap, seluruh bagiannya tuh dilap, maka tuntungnya mah kinclong. Nah, jadi itu perumpamaan tubuh kita. Nah, jadi hendaklah kita gosok, kita bersih, walaupun karena banyu tadi, amun kada digosok kada bersihnya. Nah, itu kalau tujuannya kebersihan, kalau tujuannya kesehatan, apalagi tujuannya untuk mengangkat hadas supaya sah ibadah kita. Nah, seperti itu. Menyampaikan air pada lipatan-lipatan dan celah-celah lubang badan. Mana bagian-bagian ini nih, bagian lipatan-lipatan nih. Nah, disampaikan pusat. Nih pusat nih berlubang. Nah, paling kada ya lubang itu tergantung pusatnya, ada yang tak dalam kan bagus, nah masukkan sedikit di situ. Nah, itu bagian lubang-lubang pada tubuh kita. Ada bagian dari telinga, lubang telinga kada ke dalam benar, bagian luarnya ini aja. Nah, lubang telinganya kita masukkan, nah, kayak kita berwudu juga tuh. Kayak apa bagian basuh telinga tuh kan. Nah, seperti itu. Nah, bagian hidung, bagian mata. Nah, itu. Kalau Imam Ahmad Ibnu Hanbal itu mata tak masuk nang wajib disibur, disiram. Mazhab sidin dah. Kalau mazhab lain kada sampai nang ke dalam, main bagian luar. Kalau sidin nih mata nih bagian dari tubuh. Sidin simbur juga, sampai seteliti itu. Namun kita dalam mazhab Syafi'i kada sampai, karena mata ini bagian yang tertutup. Nah, tertutup.
bagian dalam. Nah, sama seperti mohon maaf ada orang kayak inilah membarasihi ketika buang air besar. Itu buang air besar itu bagian luarnya tuh aja digosok kayak itu, mohon maaf lah, jangan sampai bau cek. Itu masalahnya kenapa? Karena itu menyangkut pembatal puasa. Amun puasa sampai bacucuk ke situ ke dalam, dan itu kada wajib mencucuk karena itu sudah bagian dalam tertutupinya, sampai bagian yang luarnya tuh aja. Nah mana kita rajin tenang itu aja digosok kayak itu, kada usah di kuit ke dalam. Nah itu contohnya tadi. Sama hukum mata ini dalam mazhab kita lah, mata ini nang nih tertutup, maka itu sudah bagian dalam. Namun Imam Ahmad itu apik tak masuk nang tabuka. Nah Jisidin ini tabuka nih siram sampai itu, sehingga hanya sah mandi wajibnya, masya Allah. Sampai kita telah. Nah, tapi ini masih karena ini berair, mata kita ini sudah berbanyu. Nah itu pahamannya, itu hanya satu mazhab aja panah itu telah. Termasuk adat ketika mandi batilasan, artinya tetap basalawar, tetap betapih. Semalam tuh nang isah nang diwisi nang puloi itu. Nah jangan puloi itulah nang seikungan. Nah itu mandi. Apalagi mandi dalam jamban nang bagantung di sungai. Oh bahaya pian. Itu ada kisah bahari, ada kisah itulah, ada itulah kejadiannya, ada kejadian kisah, ada kisah kejadian. Ini kada tahu pang inilah kisah kejadian kah, kejadian kisah kah, ada tahu bang kisahnya itulah. Nah cuma kisahnya itu ibu-ibu nang ini pas masuk jamban hendak mandi. Nah pacul baju gantung, pacul itu gantung, pacul ini gantung. Nah sekalinya ada kalutuk maranjah jamban itu tadi, rabah jambannya, tak umpat mang begantung tadi seberataan, tak umpat tak cabur, tak tinggal orangnya seorangan mantiir apa anjang-anjang. Nah itu kira-kira telah habis hendak bercabur. Kalau lamas kada bisa bakunyong bahasa kuciak tolong nah mengapit tolong nggak itu kan. Nah itu gara-gara puloi tadi orang tuh mesti betapih juga walaupun dalam WC. Nah apalagi kita pakai yang tadi jamban, sebagian masih ada di Kalsel nih pakai jamban itulah. Cuma beberapa daerah itu sudah dihapus oleh pemerintah, untuk masyarakat sudah harus masing-masing berolah WC di rumah. Itu budaya yang kurang bagus dianggap karena kada sehat. Jadi ada orang Arab nih datang ke lewat di Antasan gitu, di Antasan Pasar Lama lah. Heran sidin melihat lah, di situ betatapas, di situ behira, di situ mandi, bejung itu diambil. Herannya gelianannya anda kita ini mungkin biasa itu sudah kan banyu larut aja bang, banyu larut. Nah jadi artinya banyu itu diambil gesan mandi, kena ada nang mahirai, ada nang betatapas, bahkan ada nang membuang sampah perang ke sungai. Jadinya gelianan itulah. Jadi sebenarnya kurang bagus ya itu. Nah jadi nang bagus itu ya tadi di rumah ada WC ada apa. Nah itu budaya yang perlu diperbaiki. Sudah ada di beberapa perda daerahnya, kayak di Amuntai itu sudah ada perda, ada boleh lagi bajamban di sungai. Nah, tadi bahayanya lain bahari bajunya bersih bahari. Wah ini sudah banyak terkotori. Nah bahkan banyak iwak nah hilang sudah karena sudah kotor sungainya. Iwak mungkin pian bahari ada istilah orang hulu sungai nyambat iwak darah menginang ngaranya.
Iwak tuh kayak puyau halus tapi bebalang-balang kayak ikan hias. Itu dimakan. Dok ada lagi tak? Iwak sisili ada lagi. Matian nya karena dikotori. Nah itu. Jadi jangan puloi-puloi tadilah, meninggikan tempat air supaya karena jadi banyu nanggasan mandi itu harus kondisinya bertinggi. Nah lalu baudu kembali apabila selama dalam mandi tadi kita melakukan hadas kecil, mandi sambil bakami, mandi tajapai barang itu, nah itu kan berhadas sebenarnya, maka kita baudu lagi. Walaupun sebagian ulama juga berpendapat bahwa mandi wajib itu sudah otomatis mengangkat hadas kecil selama kita tidak melakukan hal-hal yang membuat hadas kecil. Wallahu alam. Ini sekadar tazkirah mengingatkan kita untuk babik supaya absah, supaya sah mandi kita, sah ibadah kita. Ini sebagai syarat ibadah. Sementara hal-hal yang lain tadi adalah walaupun sisinya mubah tetap punya efek kesehatan buat kita. Inilah manfaat mandi wabil khusus waktu subuh. Demikian untuk muzakarah kita. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama memohon ampunan dan saling mendoakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma alhimna marasyida umurina wa a'izna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Rabbana shrah sudurana wa yassir lana umurana min umurid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab. Rabbana taqabbal minna innaka samiul alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.